Namun sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, seperti halnya yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau sering dengar bahwa memang dalam Islam kesehatan itu asal muasalnya bukanlah dari fisik, tapi kesehatan asal mulanya dari panglimanya yang bernama kolbu atau jiwa atau hati seseorang. Itu dasar utamanya di situ. Maka kalau dasarnya ini sudah baik, maka semuanya akan baik ya. Ya, apa tuh namanya, kolbu ya, atau hati seseorang itu Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, iza sholat jasadu kulhu wa iza fasada jasadu kulhu. Kata Nabi SAW bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, kalau dia baik, baiklah semua, dia rusak, rusaklah semua. Itu kata kunci dasarnya itu. Jadi hati itu, kolbu itu panglimanya ya. Jadi hati atau kolbu itu panglimanya. Kalau hati atau kolbu ini sehat, maka semua sehatlah fisik. Jadi di apa hubungannya dengan kondisi saat ini? Kita tahu bahwa dengan di tengah era wabah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya yang perlu kita tingkatkan, jauh lebih kita tingkatkan sebenarnya bukan hanya sekedar asupan fisik ya, karena toh juga kalau kita bicara virus mungkin ya nggak ada obatnya juga. Obatnya meningkatkan ketahanan. Dan saya mempunyai sebuah terminologi atau mungkin kata sederhana tapi sangat bermakna yang sering saya sampaikan juga bahkan dalam buku saya juga, yang bunyi itu iman is your immunity, immunity is your iman. Jadi kekebalan tubuh seorang mukmin itu ya imannya ya. Jadi kalau imannya baik, maka imunitasnya insya Allah pasti baik gitu kan. Dia baik sangka dengan Allah, bahkan dia menjaga hatinya, pikirannya, ya apapun yang dia lihat dengan panca indera dia tuh semuanya baik-baik. Seperti itulah adanya sebenarnya. Simple sebenarnya ya. Jadi apalagi di tengah era seperti sekarang ya. Saya kadang-kadang ya geleng-geleng aja lihat orang gitu kan ya. Kita takut waspada boleh, tapi takut janganlah, karena toh mau kemanapun kita, kalau sudah waktunya mati dengan atau tanpa orang mati juga. Kullu nafsin za'iqatul maut, mati aja ya. Akan tiba waktunya mati, entah dengan virus ini atau wabah ini atau dengan penyakit yang lain gitu kan, atau apapun bentuk yang Allah kehendaki untuk mengambil nyawa seseorang. Nah, ini dasar utamanya di situ dulu gitu kan, sehingga nggak muncul kecemasan. Kalau cemas, apa yang terjadi Bapak sekalian? Secara sains yang sudah dibuktikan ya, secara ilmu pengetahuan juga sudah dibuktikan, orang-orang yang cemas, orang-orang yang benci, orang-orang yang marah. Bahkan saya sempat lihat sebuah video di mana ada seseorang, video itu dikirim, itu yang membuat video itu juga suatu tim ya, seorang dokter juga, tapi dia seorang ulama juga, yang menjelaskan bahwa ternyata ketika seseorang itu marah, itu ternyata morfologi sel-selnya dalam tubuh itu berubah semua, bahkan indikator-indikator imunitasnya berubah. Itu sebabnya yang harus kita jaga saat ini di tengah era seperti sekarang ini, justru malah berilah makanan yang terbaik kepada panglima kita. Berilah makanan yang terbaik kepada panglima kita, panglima dari raga kita ini, yaitu jiwa atau hati kita atau kolbu kita. Berilah makanan kepada dia lebih banyak. Berilah makanan kepada dia lebih intensif daripada kita memberikan makanan kepada fisiknya kita. Karena toh ketika seorang mukmin berpuasa, kata Nabi SAW, Nabi katakan siyamu junnah, puasa itu udah perisai. Orang yang berpuasa atau imunitasnya otomatis pasti akan meningkat dengan izin Allah. Ya, kenapa? Karena dia menahan hawa nafsunya, karena dia menahan menahan keinginannya untuk makan. Ya, bahkan Anda yang mungkin kalau sempat nanti lihat postingan saya yang terakhir, saya cuplik dari salah satu akun IG dan saya tambahkan caption di situ, itu subhanallah teman sekalian. Ya, masalah besar umat Islam saat ini khususnya ya, dan umat dan orang-orang lain secara umum itu justru malah ketidakmampuan dalam menahan lapar. Ketidakmampuan kita dalam menahan keinginan untuk makan. Itu kan yang terjadi zaman sekarang, sehingga apa? Stroke, kencing manis, darah tinggi, macam-macam penyakit degeneratif, yang penyakit itu sebenarnya tidak lain tidak bukan terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan seseorang itu untuk menahan laparnya. Kalau mungkin saya kasih tanda kurung, baca hawa nafsunya. Itu aja sebenarnya. Kalau itu sudah ditahan, maka bacalah riset tentang puasa, bacalah riset tentang orang-orang yang tidak terlalu banyak makan, bacalah segala macam riset itu sebenarnya sudah ada semua, tapi itu hanya menjelaskan saja. Karena ada lagi satu terminologi yang saya pakai, semua syariat dalam agama Islam menyehatkan kalau dikerjakan dengan baik dan benar, semua syariat.
Tapi kita tidak mengerjakan untuk sehat, kita tidak mengerjakan untuk badan kita kuat, kita mengerjakannya karena kita mau taat kepada Allah, karena itu kewajiban kita dan bagian dari kita mengikuti contoh dari baginda Nabi SAW. Sederhana seperti itu.